Halo Bapak Ibu guru hebat, salam jumpa, salam guru penggerak. Video berikut ini akan memberikan contoh yaitu tentang bagaimana melakukan percakapan coaching dengan model Tirta. Perkenalkan, saya Gustabara dan rekan saya. Margarince Verlin Kambe. Nah, untuk video tentang contoh coaching, kami akan melaksanakan dengan 2 sesi dengan topik yang berbeda, di mana sesi yang pertama itu topiknya adalah rendahnya motivasi guru dalam pembuatan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka, di mana yang berperan selaku coach adalah saya Gustabara dan coach saya nanti adalah Ibu. Margarince Verlin. Ya, kemudian untuk sesi yang kedua, kami akan membicarakan dengan topik yaitu rendahnya kreativitas guru dalam pemanfaatan model-model pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, di mana nanti yang menjadi coach adalah saya Gustabara dan yang menjadi coach nanti adalah Margarince Verlin. ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan. Kita mulai dari topik yang pertama. Halo Ibu Verlin, selamat sore. Halo Pak Gusta, selamat sore Pak Gusta. Bagaimana kabarnya Pak Gusta? Nah, hari ini Ibu Verlin memang tugas di sekolah banyak ya, tetapi saya bersyukur bahwa hari ini kabar saya sangat luar biasa. Nah, Ibu Verlin sendiri bagaimana kabarnya? Kabar saya sangat baik saat ini Pak Gusta. Oh, sangat baik ya. Nah, Ibu Verlin, ya, saya minta maaf selama ini Ibu Verlin main kontak-kontak WA ya, tapi karena berhubung deadline waktu kerja saya begitu banyak, maka hari inilah ya saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Ibu Verlin. Nah, Ibu Verlin, kira-kira di hari ini ya, apa sih rencana yang mau diceritakan Ibu Verlin? Iya Pak Gusta, saya ingin berdiskusi dengan Pak Gusta terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya, yaitu rendahnya motivasi rekan-rekan guru saya di dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Oh, masalah rendahnya minat, motivasi dari rekan guru dalam pembuatan modul pembelajaran. Kira-kira apa sih tujuan yang nanti yang melalui percakapan ini, Bu Verlin? Nah, saya ingin mendapatkan solusi terkait dengan bagaimana mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Mungkin seperti itu, Pak Gusta. Oh, jadi Ibu Verlin mau mencari ya informasi tentang bagaimana sih cara untuk ya meningkatkan kreativitas dari teman-teman. Nah, apa sih ukuran keberhasilan? Yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan pembelajaran saya, yaitu rekan-rekan guru saya telah dapat menyusun perangkat pembelajaran dengan baik, sehingga dapat kami pergunakan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oh, luar biasa. Berarti ya seluruh rekan-rekan guru dapat menyusun perangkat ajar yang lengkap. Berarti nilainya itu 10. Nah, sekarang ya kalau dari skala 1 sampai 10 ya, kriteria kinerja dari pembuatan modul ajar dari rekan-rekan guru Ibu Verlin itu berada pada nilai berapa? Ya, saya rasa ada di angka 5, Pak Gusta. Karena walaupun banyak yang belum menyusun perangkat pembelajaran, namun sudah ada beberapa rekan saya yang selesai menyusun perangkat pembelajaran, hanya memang belum sempat mereka print. Oh, luar biasa. Ya, berarti masih ada potensi lain yang terlihat dari rekan-rekan guru, dari Ibu Verlin. Nah, Ibu Verlin, kira-kira kekuatan apa lainnya yang ada pada rekan-rekan guru dari Ibu Verlin? Kalau saya perhatikan selama ini, Pak Gusta, rekan-rekan saya ini kekuatannya adalah hampir seluruhnya mereka telah mampu memanfaatkan IT di dalam pembelajaran. Baik, saya paham Ibu Verlin. Nah, Ibu Verlin, kira-kira
nilai skala berapa sih yang Ibu Verlin harapkan dari kinerja teman-teman dalam pembuatan modul ajar? Saya rasa angka 8 itu sudah sangat baik, Pak Gusta. Wow, angka 8 angka yang sempurna. Nah, Ibu Verlin, ya. Nah, untuk mencapai angka 8 pasti ada hambatan. Menurut Ibu Verlin, apa sih hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan? Saya rasa yang akan menjadi hambatan di sekolah kami yaitu ketidaktersediaan laptop, atau dengan kata lain rekan-rekan guru saya belum semuanya memiliki laptop, Pak Gusta. Nah, kira-kira solusi apa yang Ibu ambil ketika menghadapi ya tantangan atau hambatan seperti itu, Ibu Verlin? Saya akan meminjam laptop dan Chromebook sekolah untuk digunakan oleh rekan-rekan saya dalam pembuatan perangkat pembelajaran, Pak Gusta. Wow, luar biasa ya. Nah, Ibu Verlin, kira-kira apa sih rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Rencananya saya akan melakukan kegiatan IHT, Pak Gusta. Oh, kegiatan in-house training. Iya. Ya. Nah, untuk kegiatan in-house training tersebut, apa yang menjadi prioritas utama dari Ibu Verlin? Yang menjadi prioritas saya nantinya yaitu rekan-rekan sejawat saya, mereka sudah mampu menghasilkan perangkat pembelajaran di akhir dari pelatihan atau IHT kami, Pak Gusta. Oh, berarti hanya satu saja prioritas bahwa memusatkan perhatian bahwa teman nanti harus fasih dan tahu tentang cara pembuatan modul ajar. Ya, Iya, luar seperti biasa Ibu itu, Pak Verlin. Gusta. Nah, untuk memenuhi prioritas tersebut, strategi apa yang Ibu Verlin nanti harus mainkan? Nah, nantinya saya akan konsultasi dengan kepala sekolah dan kaur kurikulum saya untuk mengundang narasumber yang telah berpengalaman di dalam memberikan pelatihan terkait dengan penyusunan perangkat pembelajaran, Pak Gusta. Oh, luar biasa. Nah, Ibu Verlin, kira-kira jangka waktunya itu berapa lama? Kapan sih mau ada actionnya? Kalau bisa secepatnya ya Pak Gusta ya. Saya rasa minggu depan itu waktu yang paling pas. Oh, minggu depan. Nah, ketika minggu depan itu terjadi, Ibu Verlin, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu? Saya mau dengar ini. Nah, rencana aksi tersebut bisa berhasil kalau guru-guru saya telah mampu menghasilkan perangkat pembelajaran. Saya rasa itu menjadi salah satu keberhasilan sih Pak Gusta. Oh ya? Nah, terus apabila ada hambatan, bagaimana sih cara mengantisipasinya? Hambatan yang paling pasti akan kami alami yaitu ketersediaan laptop, Pak Gusta. Tetapi pastinya saya akan meminjam laptop dan Chromebook yang dimiliki oleh sekolah untuk dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru saya. Ya, luar biasa, Ibu Verlin. Nah, Ibu Verlin, ya, kira-kira seberapa besar sih komitmen Ibu untuk menjalankan aksi ini? Komitmen saya pastinya sangat besar terhadap pelaksanaan kegiatan IHT, Pak Gusta. Nah, saya pastinya akan memotivasi rekan-rekan saya untuk berperan aktif selama kegiatan. Ya. Nah, kalau boleh tahu, siapa yang membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Pastinya kepala sekolah dan kepala urusan kurikulum saya nih, Pak Gusta. Oh, luar biasa. Nah, Ibu Verlin, ya, kira-kira apa sih yang Ibu bisa simpulkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya menyadari bahwa di dalam diri saya ada kekuatan dan kompetensi untuk menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi, Pak Gusta. Yaitu dengan kegiatan IHT, saya dapat menyelesaikan permasalahan rendahnya motivasi rekan-rekan guru saya dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Wow, luar biasa Ibu Verlin, ya. Nah, Ibu Verlin, tak terasa waktu kita sudah mendekati ya 15 menit dan saya harus melanjutkan tugas saya, ya. Nah, untuk itu Ibu Verlin saya sangat merindukan ya cerita lanjutan dari rencana aksi Ibu yang sangat luar biasa itu di minggu depan nanti. Untuk itu Ibu Verlin, ya,
Nanti kalau bisa ditelepon atau kita ya kembali janjian. Bagaimana Ibu Verlin? Iya, terima kasih banyak sekali Pak Gusta. Maaf nih saya menyita waktu Pak Gusta Tidak ini. apa-apa. Rasanya Ya, tidak sabar untuk saya sharing hasil kegiatan IHT saya nanti ke Pak Gusta. ya. Oke, terima kasih Ibu Verlin. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Ya, Pak Gusta, terima kasih kembali lagi Pak Gusta. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kami sudah melakukan ya membuat video coaching untuk sesi yang pertama, dan sekarang kita lanjut pada sesi yang kedua, yaitu di mana yang bertindak sebagai coach yaitu adalah Ibu Marga Bince dan saya Gustabara itu sebagai coach, dengan topik yang akan kita bahas yaitu rendahnya kreativitas guru dalam pemanfaatan model-model pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Oke, halo Pak Gusta, selamat sore Pak Gusta. Halo Ibu Verlin, aduh terima kasih ya sudah datang, sudah memenuhi telepon saya. Iya Pak Gusta. Pak Gusta, apa kabar ini Pak Gusta? Kabar saya hari ini luar biasa baik Ibu Verlin ya. Nah Ibu Verlin sendiri bagaimana? Karena saya tahu Ibu Verlin ini ya jam kerjanya begitu padat. Apa kabar Ibu Verlin? Iya, kabar saya sangat baik Pak Gusta ya, meskipun sedang sibuk-sibuknya ini gitu. Nah, Pak Gusta, ada apa ini Pak Gusta? Selama 1 minggu ini sepertinya Pak Gusta sering menghubungi saya. Kira-kira rencana pertemuan kita hari ini apa Pak Gusta ya? Begini Ibu Verlin, saya mau bagi cerita bahwa di sekolah saya adalah wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Nah, ketika melaksanakan supervisi dengan rekan-rekan sejawat saya, di situ saya menemukan bahwa hampir sebagian besar rekan-rekan sejawat saya ya ketika ya mereka mengajar, model pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional, monoton semuanya. Ya, sehingga saya rasa bahwa wah, pengajaran rekan-rekan guru saya belum berpihak kepada siswa. Iya Pak Gusta, berarti yang ingin Pak Gusta sharing dengan saya terkait dengan kurang kreatifnya guru-guru di sekolah Pak Gusta dalam pelaksanaan KBM ya Pak Gusta. Nah, Tepat sekali, kira-kira Ibu. apa sih yang menjadi tujuan pertemuan kita kali ini Pak Gusta? Tujuan pertemuan kita Ibu Verlin, ya saya tahu bahwa Ibu Verlin ini orang di bidangnya ini, ya. Bahwa saya mau bahwa rekan-rekan sejawat saya mereka tuh mengajar sudah menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari anak-anak masa kini. Ya, jadi saya mau pembelajaran itu tidak monoton, ceramah, hanya berdiskusi ala kadarnya, tetapi kan banyak model-model pembelajaran lainnya yang bisa dicocokkan dengan topik-topik pembelajaran sehingga anak-anak semangat mereka untuk mau belajar. Sungguh tujuan yang sangat luar biasa ya Pak Gusta ya. Nah, kira-kira Pak Gusta, dari pertemuan kita kali ini, apa yang ingin Pak Gusta dapatkan? Dari pertemuan kali ini ya, bahwa yang menjadi hal keberhasilan yang saya inginkan yaitu bahwa ya, bahwa teman-teman saya yang pertama ya, mereka menggunakan berbagai model pembelajaran, jadi memanfaatkan model pembelajaran bervariasi sehingga mereka mengajar di dalam kelas tidak monoton, ya, betul-betul mengajar berpihak kepada siswa. Kemudian yang kedua yaitu bahwa lewat model-model pembelajaran yang digunakan ya dapat memotivasi, mendorong siswa untuk dapat lebih cerdas, lebih aktif lagi di dalam kegiatan dalam kelas. Jadi siswa tidak hanya pasif, duduk diam dan mendengarkan cerita atau ceramah dari guru-guru saya. Wah, Pak Gusta, saya sempat mendengar nih Pak Gusta Ya. bingung soal hal keberhasilan. Nah, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan pembelajaran yang Pak Gusta sampaikan tadi ini? Nah, ukuran keberhasilan itu yang pertama bahwa
guru paham dan memahami tentang pemanfaatan model pembelajaran. Yang kedua, guru menggunakan berbagai macam model pembelajaran secara bervariasi untuk meningkatkan minat belajar dari siswa-siswi kita. Kemudian yang ketiga, dari model-model pembelajaran itu, guru saya dapat lebih berkreativitas untuk menyediakan berbagai macam media-media pembelajaran yang merangsang siswa untuk dapat belajar lebih aktif lagi. Wah, Pak Gusta, berarti kira-kira Pak Gusta, posisi sekolah Pak Gusta ini jika dalam skala 1 sampai 10 ada di posisi berapa ini Pak Gusta? Berdasarkan hasil supervisi, saya melihat bahwa rekan-rekan sejawat saya itu berada pada nilai 5 sih, Ibu Verlin. Wah, berarti untuk mencapai tujuan tadi, kira-kira apa yang menjadi kekuatan Pak Gusta? Nah, di samping kurangnya kreativitas, ternyata saya melihat banyak potensi-potensi yang ada pada rekan-rekan guru saya. Yang pertama, rekan-rekan guru saya adalah rata-rata orang muda. Penguasaan IT-nya the best loh, Ibu Verlin. Ya, kemudian ya, mereka ketika mengajar, ya, mereka memang menyediakan video pembelajaran, mereka menyediakan slide PPT, ya, mereka menggunakan ice breaking, ya. Tetapi tadi itu ya model pembelajaran sintaknya itu belum terlihat pada saat action di dalam kelas. Soal pengawasan IT, Ibu Verlin rekan guru saya tuh ya menurut saya the best lah. Wah, kalau menyimak dari kekuatan yang dimiliki oleh rekan-rekannya Pak Gusta ini, harusnya sudah nilai sempurna ini Pak Gusta ya. Tetapi saya ingin tahu kira-kira nilai berapa yang Pak Gusta harapkan? Untuk nilai sih Bu Verlin saya mau nilai yang sempurna. 8 saja saya rasa sudah paling oke. Wow, nilai yang sangat sempurna itu kalau kita lihat ya Pak Gusta ya. Tetapi Pak Gusta kita perlu mengingat bahwa ada tantangan dan hambatan yang biasa terjadi di dalam keinginan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kira-kira Pak Gusta, apa yang menjadi hambatan menurut Pak Gusta ini? Ya. Nah, biasanya hambatan yang terjadi di sekolah kami Bu Verlin itu adalah hambatan klasikal. Rata-rata guru biasanya menyampaikan yang pertama ya mereka tidak punya laptop untuk tadi mengajar menggunakan IT. Kemudian yang berikutnya mereka juga kadang-kadang beralasan bahwa tidak punya pulsa paket. Ya. Nah, menurut Pak Gusta, solusi apa ya yang tepat untuk mengatasi hambatan tadi? Nah, solusi yang saya pikirkan, Ibu Firly, yang pertama itu untuk ketiadaan laptop, saya berencana untuk menyampaikan kepada kepala sekolah agar dapat meminjamkan laptop-laptop yang berada di lab komputer dari siswa-siswi. Nah, kemudian untuk yang paket data, ya saya sudah juga memikirkan bahwa bagaimana kalau sekolah kami nanti memasang WiFi, karena saya juga mendengar Ibu Firlin bahwa dalam waktu dekat ini dari SKPD Infokom akan memasang itu WiFi gratis untuk sekolah kami. Jadi saya rasa itu solusi yang tepat untuk menjawab dari hambatan tantangan yang dialami oleh rekan-rekan guru saya. Wah, sangat luar biasa sekali Pak Gusta ya. Nah, kira-kira Pak Gusta, apa rencana Pak Gusta yang akan Pak Gusta lakukan untuk mencapai tujuan Pak Gusta tadi? Nah, Ibu Firly, sebenarnya ini yang saya sudah pikirkan ya, bahwa saya punya satu rencana aksi yaitu mau membuat in-house training. Wah, rencana aksi yang Pak Gusta susun sepertinya sangat-sangat menarik Pak Gusta ya. Nah, kira-kira dalam rencana tersebut apa yang harus Pak Gusta prioritaskan? Nah, untuk in-house training ini ya, saya hanya memprioritaskan satu topik, satu fokus saja, yaitu tentang pemanfaatan berbagai model pembelajaran. Sedangkan untuk penyusunan perangkat ajar, kemudian untuk informasi tentang asesmen diagnostik, asesmen formatif, saya rasa teman-teman saya sudah menguasai dengan baik. Jadi saya hanya punya prioritas satu, yaitu fokus untuk agar teman-teman rekan saya itu mereka memahami tentang pemanfaatan model pembelajaran dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Wah, Pak Gusta. Nah, berarti
agar prioritas Pak Gusta tadi berjalan dengan baik, kira-kira strategi Pak Gusta ke depannya ini seperti apa, Pak Gusta? Nah, strategi saya yang pertama itu, saya punya teman, Ibu Verlin, dia adalah narasumber praktek baik. Ya, nanti saya akan menghubungi dia sekiranya dia punya waktu dan dapat menolong untuk masalah yang kami hadapi. Kemudian saya akan berkoordinasi dengan baik dengan kepala sekolah. Ya, dan saya percaya pasti kepala sekolah saya akan mendukung untuk rencana ini. Nah, Pak Gusta, untuk jangka waktu pelaksanaannya sendiri bagaimana nanti Pak Gusta? Jangka waktu, Ibu Firlin, lebih cepat lebih baik. Saya berpikir bahwa minggu depan itu pasti sudah harus eksen untuk kegiatan IHT-nya. Wah, bagus sekali Pak Gusta, lebih cepat, lebih baik. Nah, kira-kira Pak Gusta, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi Pak Gusta tadi? Untuk rencana aksi tersebut, Ibu Firlin, kalau terrealisasi, ya, satu harapan besar saya yaitu bahwa teman-teman mereka paham, mereka mengerti, mereka mengetahui tentang berbagai macam model pembelajaran, kemudian mereka bisa mencocokkan model-model pembelajaran apa yang sesuai untuk topik-topik pembelajaran, dan yang paling penting mereka dapat merancang skenario yang baik dari model pembelajaran sehingga ketika action di dalam kelas, ya, siswa bisa mengikuti ya pembelajaran dengan senang, dengan aktif, ya, dengan penuh semangat. Iya, luar biasa sekali ukuran keberhasilan yang Pak Gusta sampaikan. Nah, Pak Gusta, di dalam Ya, sebuah perencanaan tentunya pasti akan ada yang namanya gangguan. Nah, kira-kira bagaimana rencana Pak Gusta di dalam mengantisipasi apabila ada gangguan nantinya? ya. Jadi Bu Ferlin, untuk gangguan mungkin untuk pelaksanaan IHT-nya, ya, karena untuk semester ini, ya, sekolah kami belum melaksanakan IHT. Jadi untuk ketersediaan dana saya percaya tersedia karena setiap tahun itu setiap semester sekolah kami melaksanakan IHT. Jadi momen yang tepat, ya. Kemudian hambatan lainnya, ya, bahwa nanti setelah kegiatan IHT, ya, mungkin ada di hari ketiga atau keempat teman-teman akan mencoba melakukan yang namanya lesson study, ya. Rekan guru lain menjadi murid, kemudian ada guru yang mengajar, kemudian nanti kita bisa saling kolaborasi, saling mengisi, ya, yaitu sejauh mana itu pemanfaatan dari model pembelajaran melalui action di dalam kelas dari contoh simulasi pada hari ketiga atau hari keempat itu, Ibu. Wah, kedengarannya Pak Gusta betul-betul menyiapkan rencana apabila ada gangguan ya Pak Gusta ya nantinya. Nah, kira-kira seberapa besar sih komitmen Pak Gusta terhadap rencana Pak Gusta ini nantinya? Ya. Nah, Ibu Firlin, komitmen saya sangat besar, ya, untuk terlaksananya aksi ini. Ya, bahwa saya harus tetap memotivasi diri, ya, mendorong, merangkul teman untuk kita sama-sama maju demi ya generasi bangsa yang dititipkan di sekolah kami. Nah, Pak Gusta, tentunya di dalam membangun sebuah komitmen, kita juga membutuhkan pihak lain untuk membantu kita menjaga komitmen. Nah, menurut Pak Gusta, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Gusta di dalam menjaga komitmen Pak Gusta tadi? Ya, untuk komitmen melaksanakan IHT ini, ya, orang yang paling banyak membantu saya yaitu adalah kepala sekolah. Beliau adalah orang yang ya humble, yang suka menolong dan mau menerima ketika kita menyampaikan ide-ide kreatif. Dan saya percaya bahwa kepala sekolah adalah orang yang pertama yang untuk menjaga komitmen ini. Iya, Pak Gusta. Percakapan yang sungguh sangat menarik, Pak Gusta ya. Nah, kira-kira Pak Gusta, dari percakapan kita ini, apa saja yang Pak Gusta dapatkan? Ibu Verlin, yang pertama saya terima kasih Ibu Verlin bahwa saat ini perasaan saya lega, ya, bahwa dari percakapan kita ini saya mendapatkan solusi, ide-ide yang baru, bahwa untuk hambatan dari rekan-rekan guru saya tadi yang rendahnya kreativitas, ternyata saya menemukan solusi bahwa tadi kegiatan IHT dengan satu prioritas yaitu materi utamanya adalah pemanfaatan model-model pembelajaran. Dan saya rasa ini adalah percakapan yang sangat luar biasa.
Iya, Pak Gusta. Saya juga merasa bahwa ini percakapan yang sungguh sangat-sangat luar biasa terbangun di antara Pak Gusta dan saya, Pak Gusta ya. Dan saya sangat tidak sabar menanti cerita Pak Gusta nih nantinya Ya, terkait dengan siap. hasil Pak Gusta melaksanakan rencana aksi Pak Gusta tadi, Pak Gusta ya. Mungkin nanti bisa kita siapkan satu waktu nih, atau kalau Ya, lagi sibuk-sibuknya nih Pak Gusta, kita mungkin bisa by phone aja begitu Pak Gusta ya. ya. Oke, selalu siap Ibu Verlin dan saya nanti setelah kegiatan minggu depan ya, nanti saya akan kontak Ibu dan kita akan cari waktu. Apakah kita akan ketemu lewat mungkin ngopi bareng, ngopi sore sambil kita berbincang-bincang ringan ya, dan saya harap Ibu Verlin mau kembali mendengarkan ya cerita tentang sekolah kami, dan saya juga sangat mengharapkan bahwa apa yang saya rindukan saat ini yang saya ceritakan Ibu Verlin nanti dapat terjadi dengan baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Verlin. Ya, terima kasih kembali juga nih Pak Gusta. Sampai ketemu nanti ya Pak Gusta ya. Selamat sore Pak Gusta. Oke, selamat sore Ibu Verlin. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah ya contoh kami yaitu melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. Terima kasih.